Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Silakan disimak video penjelasan ya bab 1 tentang beriman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Happy watching. Materi pembelajaran. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. 2. Pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. 3. Periode hari akhir. Keempat, hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu tadi materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari akhir itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Bumi berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Laut meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah. Perhatikan firman Allah berikut, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini adalah rahasia Allah, hanya Allah yang Maha tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita wajib mengimani hari akhir dan meyakini bahwa hari akhir itu akan datang dan selalu beriman. Itu tadi penjelasan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Baik, kita lanjutkan untuk materi kedua. Pembahasan kedua yaitu pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagai umat manusia. Misalnya mati seorang karena sakit, kecelakaan, musibah atau tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Salah satu contoh kiamat sugro ialah seperti tragedi tsunami yang di Aceh tahun 2004 yang menelan korban ratusan jiwa. Selanjutnya pengertian kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat sugro inilah yang belum diketahui kapan terjadinya. Namun sebagai umat muslim haruslah meyakini bahwa kiamat sugro akan datang pada waktunya nanti. Itu tadi sedikit penjelasan tentang pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, pembahasan ketiga yaitu periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahap kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses kebangkitan seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu pada mahsyar atau tempat berkumpul. Ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu di masa hidup. Jadi
Jadi, ketika kita ingin berbuat sesuatu, maka haruslah dipikirkan dahulu, karena segala sesuatu yang kita perbuat, maka di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. Selanjutnya yaitu As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amalan setiap manusia. Maka dari itu, kita harus memperbanyak amal. Selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan oleh Allah. Jasa adalah balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalan selama ia hidup di dunia. Selanjutnya yaitu balasan atau perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa dan kepada Allah dan pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah sebagai karunia kepada hambanya yang beriman. Yang terakhir yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat dan tercela, kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasannya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan pula. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari periode hari akhir. Maka kita akan melanjutkan lagi ke materi yang terakhir. Pembahasan terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah tidak menjadikan sesuatu sia-sia, belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Ya, kakak akan menjelaskan apa sih hikmah dari beriman kepada hari akhir. Tolong disimak ya, penjelasan dari hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama yaitu munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murkanya Allah di dunia dan di akhirat. Ya, hikmah selanjutnya ialah menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Hikmah beriman kepada akhir selanjutnya ialah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan ma'unah yang pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Hikmah lainnya ialah senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiasakan apa yang di dunia dengan apa yang di akhiratnya. Itu tadi sedikit penjelasan dari hikmah beriman kepada Allah. Ya, itu tadi penjelasan terakhir dari bab ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kegiatan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar Google Classroom ya. See you next time. Salah hilang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.